jangan berantem bang, macet, macet. Wah, buset. Kalian bayangin ya, ini bensin baru gue isi, kok malah gini, malah minus. Nanti gue bakal bahas seperti apa penyebabnya, kenapa diisi malah minus. Pagi-pagi ya, emang hari ini cukup panas. Dan nggak menyangka pagi-pagi ini banyak hambatan. Gue udah mencurigai dari tadi macet ya kan, ini pada apa gitu. Gak cuma satu titik ini aja. Nanti gue bakal cerita sedikit habis ini ya. Apa yang gue alamin pagi ini, nyari oli sampai nggak ada semua. Padahal kemarin ada. Nah, ternyata perpuluhan oli ini berakhir dengan kemacetan panjang. Nah ini gue sampai ujungnya gue beli nasi bebek buat sarapan. Oke teman-teman, setelah perburuan nih ya, kita sudah berhasil mendapatkan satu buah oli Shell Advance Synthetic Base 1040 ya, cocok untuk si helm ini. Nanti mungkin gue bakal cerita kelanjutannya ya, gimana motor ini sudah melalang buana 100.000 km ya. Oke, jadi pagi ini ya, kan kita mau keliling nih, mau nyari ini. Tadi mau nyari ini nih, terus kan pada kosong tuh. Nah, kalian dengar suaranya ya. Nih, kalian perhatiin. Nah, itu kan udah kasar banget tuh kan. Udah kasar banget bunyinya dan sudah 2000 kilo. Jadi kalau gua ganti oli itu biasanya oli sintetik ya, itu 2000 kilo. Nah, ini udah lebih dari 2000. Otomatis harus ganti. Tapi ketika mau ganti ini kosong terus. Pak, mau ganti, Pak? Nah, akhirnya seminggu, 2 minggu gue cari-cari, ini kosong terus. Akhirnya muter-muter. Karena ada bonus poin dari Shell, pagi ini gue putuskan, karena gue nyariin setiap Rabu doang ya, ganti oli wajib setiap Rabu supaya bisa dapat ekstra poin. Akhirnya ketemulah ini. Nah tadi di perjalanan bisa-bisa ada orang berantem, karena memang hari ini panas banget ya. Gue nggak tahu kenapa, emang kayaknya either cuacanya panas atau memang ekonomi lagi sulit ya. Ya banyak kombinasi lah, bursa saham turun, dolar naik. Bahkan sampai nyari oli Shell ini aja udah kayak nyari berburu harta karun. Saya saking susahnya berebut stok, ya akhirnya bersyukur puji Tuhan bisa dapat untuk si helmet ini. Oh ya, BTW, ini visornya kan udah patah tuh. Jadi gua copot aja. Nantikan part berikutnya kalau kalian mau lihat referensi modifikasi dari si helmet ini ya. Sementara gue copot dulu karena gue belum beli visornya, nggak tau lah nanti konsepnya mau gimana. Dan ini sudah karatan tuh. Nah, oke. Nah, nggak nyangka bisa-bisanya pagi-pagi ada orang berantem baku hantam sesuai di awal video tadi. Nih kalau kalian nggak lihat ya, nih gue ulang lagi. Jangan berantem bang, macet. Wah, buset. Nah, jadi kejadiannya itu biasalah ya, namanya macet. Orang mungkin buru-buru, ada yang mau berangkat kerja atau mungkin yang udah telat kerja, saling pepet. Nah, apalagi di persimpangan sana tuh ya. Nih, tahu ya kelihatan atau enggak ya? Nah, tuh ya. Kalian yang tahu daerahnya. Persimpangan situ kan orang suka lawan arus dan suka berebut ya. Ini mungkin Pak Polisi Konoha, Jopre Motovlog nih, atau yang biasa bikin konten lawan arus ya. Ini menarik nih, poin ini, titik ini menarik buat menegakkan orang-orang lawan arus ya. Sering banget nih, jadi ini udah terlalu random ya. Ada yang dari sana tuh yang kontainer puter balik, ada yang nih gua zoom lagi deh. Nah, ada yang puter balik, ada yang ke kiri, ada yang nyebrang, ada yang dari sana. Dan itu udah nggak karu-karuan. Dan bukan hanya lawan arus, nih lawan arusnya pada egois guys. Jadi mereka nyomot jalur orang, tapi galakan mereka. Nah itu yang susah. Nah tadi kemungkinan pada begitu semua.
berebut jalur lah karena udah macet, udah segala macam. Nah, otomatis nah ini yang di dalam Shell nih damai-damai. Nah, ini ada halo. Ada si cantik nih. Nah, ini tiap hari gua kalau ke Shell ini sering banget ketemu. Nah, ini kan gua sering mampir ke Shell ini ya. Ngopi, beli sarapan. Nah, ini juga nih ada si Oyen nih. Nah, oke, intermezzo sedikit. Jadi setelah keributan itu ya gue pikir-pikir kita coba gacha ya, kita tes apakah di Shell ini ada stok oli, karena gue udah ke 4 outlet ya, karena Shell semua kan good job ya, buka dari jam 6 pagi. Nah, ini gue udah keliling-keliling ke 4 outlet Shell, Shell Industri, Shell Sunter Selatan, dan juga Shell yang deket hotel apa tuh ya, yang turunan flyover lah pokoknya, deket MOI situ. Nah, ini adalah Shell keempat yang gue samperin, dan bersyukurnya ada. Karena rata-rata sekarang yang restock adalah 1040 synthetic base itu matic. Nah, untuk nyari yang manual susahnya setengah mati. Dari outlet keempat akhirnya ketemu juga. Gitu guys. Nanti gue kemungkinan ya Agustus itu ada planning pengen touring sih. Jadi tanggal 17 Agustus itu kan hari Senin. Nah, hari Senin jadi mungkin bisa berangkat Jumat lah ya, Jumat malam, ada Sabtu, ada Minggu. Nah, ini waktunya masih cukup panjang dan masih cukup jauh buat teman-teman yang mungkin ada rekomendasi sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, terus juga Banten, atau mungkin ya paling mentok Jawa Tengah lah ya, paling jauh. Itu ada rekomendasi wisata apa yang cocok buat kita datangin untuk touring, mungkin bisa kabarin gua. Karena kemarin terakhir lo kan ke Geopark Ciletuh, itu udah oke banget. Nah, sekarang gue lagi kebingungan mencari destinasi yang pemandangannya bagus dan juga treknya nikmat ya. Kayak Geopark Ciletuh kan naik turun naik turun naik turun, tapi pinggir laut, pinggir jurang, jalanannya mulus. Nah, itu lumayan enak itu sebetulnya. Boleh guys, kalau ada rekomendasi ya, bisa komen di bawah atau mungkin bisa komen di IG gue di @variamotovlog0. Oke teman-teman, sudah diisi olinya. Nah, kita coba nyalakan ya, apakah ada perbedaan mesinnya. Ini kita coba tes. Woi, langsung halus. Oh, masih ada geredek dikit, itu memang dari si sehernya sendiri. Nah, jadi memang ya, memang kalau misalnya oli itu kita takar ya, untuk synthetic base itu kalau gua 2000 itu memang pas ya. Tapi kalau ada yang lebih cepat mungkin 1500 ya, ya fine sih, fine aja sih. Terus juga kalau misalnya kalian ganti oli, bang gimana kalau misalnya gua ganti oli 3000? Oh, better jangan. Kalau misalnya 3000 better jangan, karena itu udah terlalu lama sih buat pemakaian harian, buat ibu kota komuter ya, di sela-sela pekerjaan itu bahaya buat mesin sih, resiko. Jadi mendingan kalian kalau mau ganti, saran gua oli itu kalau synthetic base yang biru itu di 2000. Kalau misalnya untuk yang si kuning itu 1500 boleh. Nah, kita coba parkir dulu ya. Mas, makasih ya. Oke, kita parkir dulu, terus kita mau ngopi guys. Kita mau beli jajan di Shell Select. Nah, ini sekarang udah enak ya suaranya, udah nggak kasar lagi ya, walaupun ada geredek-geredek dikit itu memang dari si sehernya. Jadi memang mesti pengecekan menyeluruh sebelum touring. Nah, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman itu aja perjalanan kita, perburuan kita mencari oli synthetic base ya dari Shell. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman kalau ada komentar atau saran atau kritik masukan, bisa komen aja langsung di video ini. Dan kalian boleh curhat juga pengalaman kalian tentang ganti oli, seperti apa, oli apa yang kalian pakai, motor kalian apa. Mungkin kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya. Sekian, itu aja, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. See you next video guys, bye bye semua, selamat beraktivitas.